Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap awal untuk melakukan brute force attack pada Metasploit. Tahap awalnya kita harus melakukan membuka portnya terlebih dahulu dengan IP 192.168.11.133. Lalu portnya akan terbuka. Ini beberapa portnya. Kelompok saya menggunakan port yang ini, port SSH. Selanjutnya kita harus membuat sebuah file yang berisi tebakan username dan password. Namun kelompok saya sudah membuatnya sebelumnya, jadi filenya sudah ada. Ini file username-nya, ini file passwordnya. Selanjutnya kita masuk ke folder Metasploit Framework dengan perintah ini, cd/user/share/metasploit-framework. Setelah itu ketikkan perintah ls untuk melihat isi dari folder tersebut. Tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari tahapan brute force attack. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder modules dengan cara ketikkan cd modules. Setelah masuk ke folder modules, kita akan masuk ke folder auxiliary dengan cara ketikkan cd auxiliary. Nah, ketika sudah masuk di folder auxiliary, kita ketik ls untuk melihat apa saja yang ada di dalam folder auxiliary. Nah, di dalam folder auxiliary ini terdapat folder scanner. Nah, kita akan menggunakan folder scanner tersebut. Lalu setelah masuk, kita akan ketikkan cd scanner, masuk ke folder cd scanner. Terus kita akan melihat isi dari folder scanner tersebut dengan cara ketikkan ls. Nah, ini dia beberapa isi dari folder scanner. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara untuk memasuki folder SSH. Di sini kita ketikkan di sini yaitu cd SSH. Setelah itu kita cek apakah di folder SSH itu ada apa saja. Kita ketik di sini ls. Nah, setelah itu kita akan memasuki si Metasploit-nya. Untuk Metasploit-nya, kita mengetik msf console. Kita ketik di sini. Ketika selesai, akan tunggu sampai gambar ini muncul. Ketika sudah selesai, selanjutnya yaitu kita ketik use auxiliary /scanner/ssh untuk memasuki si folder yang sudah ditetapkan di Metasploit agar sesuai. Nah, setelah itu kita cek di sini sesuai dengan apa yang di cd SSH sebelumnya, sama untuk nama-nama listnya sama. Selanjutnya untuk kita memasuki SSH-nya, kita ketik use 7 karena di sini untuk SSH login itu yang terdapat username dan password itu terdapat di nomor 7. Setelah kita ketik use 7, selanjutnya yaitu kita show options. Nah, untuk pengetikannya itu pakai S ya, show options. Nah, setelah itu muncul list di sini. Requirement-nya ada yes, ada no. Untuk di sininya kita tuh akan konfigurasinya tuh antara dari airhost, verbose, user file, dan pass file. Jadi setelah teman saya setting verbose lalu show option, bisa dilihat di sini verbose-nya telah true ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita setting pass file dan user file. Kita setting home kelompok 4 desktop ya. Kita simpan di dalam home kelompok 4 desktop password txt
dan serta username-nya juga. Setelah kita setting, lalu kita show option untuk melihat apakah sudah. Dan di sini bisa dilihat pass file sudah ada di home, kelompok 4, desktop, password. Dan user file pun sama, telah sesuai dengan apa yang telah kita setting. Setelah itu, kita running dan kita lihat hasilnya. Setelah di run, kita waiting dulu, kita nunggu ini file-file, lalu sampai ketemu sukses. Jika sudah menemukan sukses, maka kita ketik aja Ctrl C untuk menyetop. Ya, sampai situ aja. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan setelah masuk ke iOS 7 untuk menampilkan semua yang ada di auxiliary scanner SSL dan SSL login file. Di sini kita akan men-set airhost dengan IP 192.168.11.133. Nah, di sini bisa dilihat telah masuk ke airhost dengan IP sekian. Nah, selanjutnya kita men-setting set verbose. Di sini set verbose adalah true atau benar. Kenapa kita harus men-setting verbose? Karena untuk persetujuan memasuki IP yang telah di-setting di airhost. Mungkin untuk setting verbose dan airhost cukup sekian, dan dilanjutkan dengan setting user file dan pass file, dan selanjutnya di running dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan tahap akhir brute force attack. Untuk menjalankan brute force attack, kita mengetikkan perintah run. Pada tahap ini dilakukan untuk mencari username dan password secara acak. Ini username-nya dan passwordnya sudah ketemu yang berwarna hijau ini. Lalu untuk melihat hasilnya, session dengan perintah session, lalu akan muncul, dan ini tampilan shell-nya. Dan kita akan menggunakan shell ini dengan perintah session ini 1. Jika kita mengetikkan UMI, dan selanjutnya jika kita mengetikkan UMI, akan muncul username kita, yaitu msfadmin. Untuk memperoleh rootnya, kita ketikkan sudo su, lalu ketikkan UMI lagi, maka username kita akan merubah menjadi root ini. Setelah itu kita bisa melakukan komen-komen pada Metasploit dengan ketikan ls dan isinya vulnerable. Lalu ketikan cd selama 2 kali. Lalu ketikan ls lagi. ls, maka akan muncul konten-konten pada Metasploit. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.